Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Alvindra Fadila, NIM 17120460. Di sini saya akan langsung menjelaskan alurnya saja. Oke. Pertama-tama kita mulai dulu di bagian login. Kita masuk. Oke. Pertama kita akan berada di bagian dashboard. Kita akan masuk ke bagian registrasi. Jika sudah disimpan datanya, kita lanjut ke bagian pemeriksaan. Dan ketika pemeriksaan sudah disimpan, lanjut lagi ke bagian obat. Lalu yang terakhir bagian riwayat. Nah, saya akan langsung mempraktekannya saja. Kita mulai dulu dari registrasi pasien. Oke. Kita masukkan namanya. Lalu kita masukkan tanggal lahir. Masukkan alamat. Masukkan pekerjaan. Pilih statusnya. Lalu masukkan nomor telepon. Jangan lupa kita cantumkan tanggal registrasinya. Jika sudah, data kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, setelah kita simpan, dia akan muncul di bagian data pasien. Ini adalah data-data pasien yang sudah kita inputkan sebelumnya. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian pemeriksaan dengan mengklik data pasien yang sudah kita buat tadi, lalu masuk ke form pemeriksaan. Nah, di sini terdapat ID pemeriksaan, auto generate, lalu nama dokternya, Dr. Anissa, lalu kita isikan tanggal pemeriksaannya. Oke, ini adalah ID pasien yang sudah kita input tadi, nama pasiennya Denny. Kita masukkan hasil pemeriksaannya. Lalu resep obatnya. Lalu di sini adalah biaya periksanya. Jika sudah, kita simpan saja. Oke, data tersimpan. Lalu ke obat. Nah, di bagian obat, di sini terdapat nama pasien, resep obat yang sudah diinputkan tadi. Lalu kita pilih nama obatnya. Ini kita ambil 3 obat. Klik beli. Lalu dia akan masuk di tabel obat. Pada tabel obat terdapat deskripsi nama obat, harga obat, jumlah obat yang kita beli, lalu subtotalnya. Jika sudah, kita simpan. Oke. Jika sudah disimpan, kita masuk ke bagian tagihan. Oke. Pada bagian tagihan, terdapat ID tagihan, lalu nama pasiennya, nama dokternya, dan pemeriksaannya. Nah, di bawahnya terdapat bagian detail tagihan. Deskripsinya yaitu pemeriksaan dengan primary key C0007, biaya periksanya, lalu ini pemeriksanya baru sekali, dan ini indikasi biaya periksanya. Obatnya, harga obat, jumlah obat yang kita beli tadi, lalu subtotal untuk obatnya. Nah, semua itu akan dijumlah dan masuk pada total harga. Oke, ketika kita belum membayarkan, di sini akan terindikasi status pembayaran belum lunas. Oke, kita bayar 170.000. Oke. Kita klik hitung. Maka kembalian akan muncul 7.000 dari jumlah perhitungan yang sudah ada. Lalu status pembayaran akan menjadi lunas. Jika sudah, disimpan.
data tersimpan, lalu kita cetak. Oke, ini adalah bagian cetak di mana terdapat data, ada nama dokter, nama pasien, ID tagihan, dan tanggal pemeriksaannya. Lalu di sini detail pemeriksaannya yaitu sakit kepala, dan detail tagihannya yaitu tabel pada obat tadi. Nah, ini adalah total harga, lalu status pembayarannya lunas. Oke, jika sudah, kita masuk pada bagian dashboard. Nah, pada bagian dashboard terdapat profil, pasien, dokter, dan obat. Kita klik pada pasien. Di sini akan terdapat data-data pasien yang sudah diinputkan sebelumnya. Dan ini adalah data pasien yang kita inputkan barusan. Jika klik form pemeriksaan, dia akan masuk ke bagian registrasi di pemeriksaan. Jika klik form register, dia akan balik pada pendataan data pasien yang tadi. Lalu kita klik obat. Di sini terdapat tabel berisikan obat. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara dokter dengan profil. Pada dokter, di situ terdapat foto dokter, namanya, lalu spesialis jabatannya, dan di sini ID dokter D0001. Nah, di sini ada tombol edit profile dan lihat jadwal. Jika kita klik lihat jadwal, akan muncul notifikasi seperti ini. Jadwal Dr. Anissa pada hari Rabu. Nah, ketika klik edit profile, dia akan masuk ke bagian profile dokter, di mana isinya yaitu ID dokter, nama, alamat, spesialis, lalu agama, nomor telepon, jenis kelamin, dan jadwalnya. Dan juga fotonya. Nah, kita akan coba ubah. Oke, kita ubah namanya. Kita ganti namanya menjadi Dr. Biskar. Alamat sama, spesialisnya sama, agama sama, nomor teleponnya sama, jenis kelamin sama. Kita ganti jadwalnya menjadi hari Kamis. Lalu kita ganti fotonya. Oke, foto sudah berubah. Lalu kita simpan. Jika sudah disimpan, maka dia akan berubah pada dokter. Nah, di bagian dokter ini, seperti yang sudah kita edit tadi, bagian fotonya sudah berubah, nama, dan dokter bagian spesialisnya masih sama, karena tadi juga masih sama editnya. Lalu di bagian lihat jadwalnya. Nah, di sini jadwal telah berubah menjadi Kamis dari yang sebelumnya hari Rabu. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Rahmatlin dengan NIM 181205552. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi UI sama bagian model. Pada bagian implementasi UI, saya akan mengambil contoh pada forum riwayat. Nah, pada forum riwayat ini, pada ID tagihan kami menggunakan sebuah text box. Pada nama pasien sama nama dokter ini menggunakan text box, tapi otomatis akan diinputkan secara langsung, bukan manual, karena ini akan record dari awal inputan pada forum register. Nah, pada pemeriksaan juga ini diinput manual. Pada detail tagihan ini menggunakan data grid view, yang mana sini akan merecord dari awal inputan pada registrasi, pemeriksaan, dan obat. Dan semua itu akan terekam di sini. Nah, pada total harga ini bakal otomatis keluar angkanya ketika kita
melakukan pengisian pada pembelian obat. Nah, pada jumlah apakah input sendiri menggunakan text box ketika kita sudah selesai input dan mengklik tombol hitung, maka kembalian di sini akan otomatis keluar dengan proses yang ada. Pada satu pembayaran juga di sini terdapat opsi manual atau electronic card. Nah, pada di sini juga ada sebuah tanggal. Nah, ketika disimpan bakal disimpan ke database. Ketika dicetak akan keluar sebuah report catatan pada forum riwayat ini. Nah, itu aja pada implementasi UI karena pada semua forum yang ada sama seperti yang aku jelasin. Nah, itulah kita ke model yang dimana saya akan mengambil contoh pada dokter model. Nah, di sini kami menaik private final connection yang mana akan menghubungkan dokter model dengan koneksi pada folder connection. Di sini kami mendeklarasikan sebuah variabel untuk forum dokter model ini. Terus di sini ada sebuah get str pada variabel ini. Itu get str-nya itu semua variabelnya ada. Nah, ketika sudah di sini terdapat sebuah proses yang dimana public list get list dokter list data new URL. Nah, di situ akan membaca sebuah combo box pada forum dokter. Ketika kita klik di sini, bakal di sini terdapat sebuah proses try, maka dia akan membaca semua data ID dokter yang ada akan muncul. Nah, di sini juga terdapat sebuah proses yang dimana ketika kita ingin mengisi query-nya akan membaca otomatis sebuah ID dokter yang ditambahkan di bagian sini. Nah, di sini terus proses ketika semua data telah diinputkan di sini, ketika menyimpan, maka dari sebuah proses di bagian sini juga, yang dimana query-nya akan membaca update dokter set, yang mana semua data yang dimasukkan bakal disimpan atau diupdate ke database yang ada. Nah, ini adalah sebuah prosesnya juga. Itu aja. Untuk modelnya juga berlaku juga pada semua model yang ada karena sama juga. Itu aja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama penjelasan di bagian login dimulai dari login control. Sebelumnya tadi penjelasan di bagian model. Saat ini saya akan menjelaskan alur dari login di bagian control dan form login. Di sini privat admin model m_admin untuk deklarasi m_admin yang terhubung dengan admin model di kelas model. Di sini deklarasi view login untuk terhubung dengan from login di kelas view. Di sini public login control m_admin sama dengan new public class admin model. Kemudian this view login sama dengan login. Untuk public boolean to login string username string password ini diambil dari view-nya tadi, kemudian return dikembalikan ke model admin is login username password untuk ngecek login di bagian view login. Selanjutnya kita ke view login. Di sini untuk string username, string password deklarasi, username get text, password get text diambil dari text field-nya. Kemudian melakukan percabangan dengan kondisi sel login, do login, username, dan passwordnya sama. This setable false. Kemudian new admin dashboard serviceable true. Dia akan langsung muncul ke admin dashboard. Jika kondisinya tidak sama atau kondisinya salah di bagian if, maka dia akan muncul message dialog maaf username atau password Anda salah.
Kemudian akan mengosongkan text field di bagian username dan password. Setelah melakukan login, selanjutnya alurnya adalah muncul di admin dashboard. Untuk coding di bagian admin dashboard tidak terlalu banyak, hanya saja ketika kita mengklik dashboard di bagian sini, itu akan muncul ke halaman admin dashboard. Kemudian kita muncul bagian maksudnya pasien, dia akan muncul di admin pasien dan seterusnya juga yang lain. Untuk yang sesuatu yang beda hanya di bagian riwayat. Untuk bagian ini, di sini di set string array option-nya untuk beli obat dan pemeriksaan. Kemudian integer opt-nya untuk option dialog, lakukan transaksi terlebih dahulu, riwayat tagihan. Dia menggunakan option pen dengan option dan option-nya array-nya 0. Jadi ketika option-nya sama dengan 0, maka yang akan muncul di halaman form. Jika option-nya sama dengan 1, maka yang muncul di halaman form periksa. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian admin pasien. Tapi sebelum ke admin pasien, saya akan menjelaskan untuk bagian kontrolnya dulu. Karena bagian kontrol ini nanti akan dipakai oleh dua jenis view, yaitu admin pasien dan form registrasi. Dengan satu model yaitu pasien model. Selanjutnya untuk pasien kontrol. Ini untuk di bagian admin pasien nantinya. Ini public pasien kontrol untuk di bagian form registrasi. Ini untuk membuat list pasien. Ini untuk mendapatkan detail pasien. Ini untuk update pasien. Dengan cara mendeklarasikan semua variabel. Kemudian menghubungkan model dengan semua variabel yang ada. Dibuat secara huruf besar kecuali tanggal lahir dan telepon. Kemudian return ke bagian kelas model pasien dengan nama kelas update pasien. Selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk insert pasien. Dan lanjut ke bagian admin. Untuk bagian admin tampilannya seperti ini. Untuk di bagian admin pasien, bagian ini adalah bagian untuk deklarasi menghubungkan pasien kontrol dengan view admin pasien di kelas pasien kontrol di kelas kontrol. Untuk bagian ini menggunakan JTabel add mouse listener, di mana ketika mouse mengklik sebanyak 2 kali di bagian data, maka dia akan muncul form register dengan menampilkan data yang dipilih di bagian form register. Untuk bagian ini sama dengan bagian admin dashboard sebelumnya, untuk melingkan beberapa halaman yang lainnya juga. Untuk bagian ini button register dan button periksa, register dan periksa. Jika JTabel get selection is selection empty, ketika nggak ada tabel data yang dipilih, maka dia akan muncul ke form register tanpa mengirimkan data yang dipilih. Jadi ketika muncul di register,
form register akan kosong. Jika tidak, maka new form register akan menampilkan data yang dipilih sebelumnya. Begitu juga dengan form periksa. Hanya saja target halamannya di form periksa. Untuk di bagian form periksa, dia menggunakan periksa kontrol di bagian kelas kontrol. Untuk periksa kontrol sama aja sama yang lain, ngambil dari model, dikirimkan ke view, ngambil dari view dikirimkan ke model, model ngambil dari database. Untuk pembedanya di form periksa itu di bagian button beli obat di sini, di button obat. Jika text field di bagian ID periksa sama dengan equals-nya 0 atau ID periksanya equals-nya atau generate, maka dia muncul peringatan simpan data pemeriksaan terlebih dahulu. Jika tidak, maka dia akan muncul di form obat. Selanjutnya untuk button tagihan di bagian sini, itu sama button beli obat tadi. Jika pemeriksaan get text-nya equals-nya kosong dan atau ID periksanya sama dengan equals generate, auto generate, maka dia akan muncul peringatan simpan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika tidak, maka form riwayat dengan ID tagihan yang akan muncul. Untuk bagian cari mouse, di bagian button cari, di bagian sini, string nama, counter periksa, get nama pasien, ID pasien, get text. Jadi kita harus menginputkan ID pasien di bagian text field ini, kemudian pencet tombol cari. Jika nama atau namanya kosong, maka dia muncul peringatan sound dialog, maaf ID pasien tidak ditemukan. RTB nama itu kembali jadi autofill. Jika tidak, maka ID pasien ditemukan semuanya to uppercase jadi huruf besar semua. Dengan sound dialognya ID ditemukan, nama pasien apa. Untuk bagian simpan sama seperti yang sebelumnya di bagian form registrasi. Ini untuk insert pasien. Jika ID-nya input periksa, jika ID-nya kosong maka data gagal. Jika tidak, data tersimpan. Selanjutnya untuk form registrasi, di sini seperti biasa untuk menghubungkan pasien kontrol di kelas kontrol. Bagian ini untuk nangkap Tipe equals view dari admin pasien, maka akan menggunakan private void just view. Itu nanti akan dijelaskan. Di bagian ini ketika JB simpannya equals-nya ubah, maka menggunakan private void-nya ready. Selanjutnya di sini untuk string gender, cabang gender. Di sini untuk update pasien. Jika resultnya sama dengan true, maka data simpan. Jika tidak, maka update gagal. Di sini untuk insert pasien. Jika resultnya true, maka data tersimpan. Jika tidak, maka update gagal. Di sini button batal. Di sini untuk cetak. Di bagian ini, private void-nya just view. Ini
mematikan semua fungsi edit yang ada di radio button, text field, dan mematikan enabled yang ada di button batal, cetak, status, dan yang lain juga. Untuk ready itu mengaktifkan text field dan radio button dan beberapa button, menyisakan button cetak dan button pemeriksaan yang tidak bisa diubah alias false mati. Ini untuk validasinya. Untuk privat boleh validasi jika RB nama geotext lainnya kurang dari 1, maka harus nama pasien dari 1 sampai 100 karakter. Ini untuk tanggal, validasi tanggal, validasi alamat, validasi agama, dan validasi lainnya. Baik, di sini untuk penjelasan form obat. Form obat menggunakan 2 kontrol terhubung dengan 2 jenis dari kelas kontrol, yaitu obat kontrol dan riwayat tagihan kontrol. Untuk ini dan riwayat tagihan, untuk obat dan riwayat tagihan di bagian kelas kontrol itu sama aja, kita lewatin. Untuk sesuatu yang baru dari form obat itu ada di bagian sini. Jika quantitative value-nya kurang dari 1, maka just quantitative set value-nya 1. Jadi nggak bakal bisa kurang dari 1. Untuk tambahnya, jika text field combo box obatnya get selected index-nya lebih atau sama dengan 0 dan button tambahnya itu aktif, maka dia akan membuat aritmatika sebagai berikut. Ada integer subtotal, dia untuk mengkalikan temp dengan quantity yang ada. Temp itu nilai harga obatnya. Temp itu kalau quantity jumlahnya. Kemudian integer total untuk menjumlahkan semua total dapat dari text field total ditambah subtotal dari sini. Untuk selanjutnya form riwayat. Form riwayat ini cuman menggunakan satu kelas kontrol, yaitu riwayat tagihan kontrol. Untuk riwayat tagihan kontrol sama dengan yang lain. Sesuatu yang beda dari form riwayat ini ada di bagian button hitung, di mana dia menggunakan calculate, public calculate nih. Kita lihat. Untuk calculate-nya integer total, deklarasi, integer bayar, dan integer kembali bayar dikurang total. Ini untuk text field kembali, jika kembali lebih besar atau sama dengan 0, maka text field status lunas. Jika tidak, maka belum lunas. Untuk subtag-nya, untuk private void subtag, dia untuk update tagihan. Misalnya data tersimpan, dia tidak, data gagal disimpan. Dan yang lainnya sama dengan form lain. Karena form riwayat ini hanya menampilkan dan menggunakan calculate saja, jadi nggak terlalu banyak event ataupun mouse click yang digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya diminta untuk menjelaskan dokter kayak gitu. Pertama-tama kita harus masuk dulu ke dokter model. Di sini modelnya dari form dokter kayak gitu ya istilahnya ya, untuk upload dokter seperti itu. Nah, di sini ada library seperti biasa, tapi kita hiraukan.
Kemudian di sini ada namanya tipe data. Jadi variabel-variabelnya dan ini tipe datanya dan ini privat, artinya cuma bisa ditampung di sini gitu. Terus lanjut ada public. Public ini maksudnya untuk umum ya, karena ini parent, ini parent. Nah, di sini seperti biasa ya, di sini ada get sama set. Oke. Kalau set ini sebenarnya void ya, dia sebenarnya void yang fungsinya adalah untuk menyeting ya, menyeting atau mengubah nilai kayak gitu. Jadi di sini parameternya ini nanti di sebelah di bawah juga gitu sama. Terus kemudian ini istilahnya tempat menyimpannya, terus ini adalah nilainya. Jadi nantinya nilainya ini di apa, di setting di sini gitu, di apa, di ngubah di sini. Kalau get itu adalah return maksudnya adalah mengubah, nggak mengembalikan nilai gitu. Itu get sama set. Oke, lanjut. Di sini ada list dokter, maksudnya adalah ini nanti bakalan apa ya, memproses di database-nya itu dengan menjadikannya sebuah list gitu kayak gini dengan ID dokter sebagai parameternya gitu. Kalau load ini kayak ini mengeload di database. Jadi pokoknya kalau misalkan ada aksi simpan, aksi kayak gitu, aksi update kayak gitu, kita ngeloadnya di list di load dokter dengan loadnya di parameternya adalah ID kayak gitu. Kemudian ini update, ini boolean ya itu ya, fungsinya untuk apa ya, menampilkan, mengambil data kemudian diubah, yaitu pengubahan di masing-masing atribut kayak gini. Oke, singkatnya seperti itu, singkatnya langsung saja ke dokter profile. Di kelas ini seperti biasa library-nya seperti ini, enggak kita hiraukan aja. Nah, kita tahu tadi tuh kita udah masuk di dokter model ya, ini dokter model. Nah, di sini diganti, di inisial dokter model ini nanti diinisialisasikan menjadi mdoc. Nah, mdoc ini ada nanti di bawah juga ada inisialisasinya. Maksud saya adalah di bawah juga akan ketika ada mdoc seperti ini berarti dia memanggil model apa, mengolah data di model kayak sama seperti inilah, memprosesnya di berrelasi dengan model kayak gitu istilahnya. Sama kayak ini juga polimorfisme karena ada, maksudnya ini polimorfisme karena di sini di beda fungsi ya, antara fungsi yang di sini sama fungsi yang di sini. Nah kayak gitu. Sama ini adalah tempat menyimpannya dan ini adalah nilainya. Jadi parameternya adalah ini, terus tempat menyimpannya adalah ini kayak gitu, dan ini adalah nilainya, ini nilainya. Oke. Ini untuk mengoper aja sih, mengoper nilai aja, terus kemudian di kelas ini gunanya untuk apa ya istilahnya, kalau di dokter model tadi dia mengolahnya tuh ke database ya, ke database-nya. Kalau di sini lebih tepatnya mengolahnya untuk apa ya, fungsinya adalah untuk nanti dipanggil di view-nya. Jadi lebih mengolah ke programnya, ke arithmetic program. Kalau di kontrol, bedanya di kontrol sama di model seperti itu. Nah, hampir sama sih fungsinya kayak di load juga untuk mengembalikan nilai, untuk proses kemudian mengembalikan nilai. Cuman ini bedanya tadi di ini untuk di programnya, kalau ini di operasinya tuh di database kayak gitu. Nah, ini yang habis diupdate nih, misalkan di sini nih habis diupdate ada ini ya, ada nama dokter, spesialis, gender kayak gini, yang pengolahannya di database.
Kalau di sini juga gitu, update-nya juga ada di ID dokter, nama dokter spesialis ini. Tapi dia itu mengolahnya di program. Jadi dia mengupdate datanya di lewat program yang nantinya bakalan ditampilkan atau apa ya, dimuat di um, dokter profile kayak gini, di profile ini. Nah, kayak seperti ini. Mungkin langsung aja ya, langsung ke dokter profile aja ya. Ini fungsinya sama, Pak. Oke, dokter profile. Ini dari atas saja. Ini library-nya untuk import. Nah, ya kita tahu tadi kita udah ambil kelas dokter profile ya di sini. Nah, ini terus di sini di dokter profile ini diinisialisasikan jadi cedok. Ini kalau ada cedok-cedok kayak gini tuh dia mengambil kayak istilahnya berelasi, operasinya itu berelasi dengan profile kontrol kayak gitu. Nah, lanjut aja di sini nih. Init dan ready. Kalau pahamku init itu adalah untuk memproses. Tapi prosesnya itu nanti di belakang gitu. Ketika semua proses sudah dijalankan, kemudian dia akan menjalankannya di sini, di sidok ini. Hampir sama kayak ready. Pokoknya init sama ready kurang lebih seperti itu kalau sepahamku. Oke, lanjut ke ya. Oke. Lanjut di sini. Di sini adalah untuk mengupload mengupload action untuk mengupload. Jadi kan ada, oke, aku tampilkan aja di desain. Nah, ini kan ada upload nih. Upload ini actionnya nanti itu ini. Yang di-upload itu filenya boleh apa aja. Boleh ini kayak ya, JPG, PNG, JPEG dan GIF itu seperti itu. Ini adalah codingan ya, codingan untuk mengupload aksi untuk mengupload file. Oke, lanjut. Ini disimpan ya, disimpan depan dokter mus. Jadi nanti ada tombol simpan kan di desainnya. Nah, itu aksinya tuh di sini. Aksinya ada di. Jadi kalau diklik nanti filenya seperti ini, dia akan menyimpan data kayak gitu. Nah, yang disimpan apa aja? Yang disimpan ada di tabel nama dok, space kayak gini. Ini jadwal nomor kayak gitu. Dan di sini diupload di RB kayak gini. Nah, kemudian ini ada validasi ya, ini ada validasi nanti di bawah aja, jadi ya, untuk menampilkan validasi. Jadi misalkan datanya ada yang belum keisi, misalkan datanya ada yang salah, itu prosesnya di sini nih ya, udah tersimpan atau gagal atau bagaimana itu biasanya biasanya akan muncul gitu. Nah, ini adalah mainnya ini adalah untuk mengeran dari programnya. Oke. Nah, ini load. Jadi untuk ngeload data dari database. Oke, dalam bentuk list data. Dalam bentuk list data. Dalam bentuknya list, terus dia modelnya array kayak gitu. Nah, ini sidok, ini ingat nggak sidok itu tadi apa? Jadi dia itu untuk istilahnya ngeloadnya itu dikontrol di profil dokter profil kontrol. Jadi kayak tadi aku bilang tadi kan, kalau profil dokter ini kan untuk memprosesnya itu ke programnya, ke codingnya. Nah, itu viewnya di sini nih. Viewnya di sini. Nah, kayak gini. Ini untuk ke view desainnya tuh. Matematikanya ada di dokter profil kontrol. Tadi kan ada tuh loop-loopnya. Kalau dokter model yang aku bilang tadi, yaitu dia untuk memprosesnya itu ke database-nya. Kayak gitu yang aku pahami. Sepertinya ya kurang lebih sama sih penjelasan seperti penjelasan di atas ya.
Kayak gitu aja sih. Nah, terus ke bawah ini ada privat boolean validation. Ini untuk memvalidasi, ya tadi aku bilang di atas tadi ada validasi tuh ya, tadi aku bilang. Nah, ini exception-nya atau istilahnya kata-kata message-nya itu seperti ini. Message-nya itu seperti ini untuk proses validasinya. Nah, kayak seperti itu. Itu sih mungkin penjelasan singkatnya dari codingan Dr. Profile. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat bagian juga untuk menerangkan bagaimana sih prosesnya report, prosesnya mencetak bentuk PDF. Nah, itu sebenarnya gampang karena saya nggak coding dari awal. Saya cuman ngambil apa library aja karena udah ada website yang menyediakan proses itu secara gratis. Nah, yang pertama harus diperhatikan di kontrolnya, karena kontrol apa ya itu, pokoknya intinya kita ke kontrol dulu lah, karena di kontrol ada load all periksa ini yang nanti dia akan diproses diloadkan di form pemeriksaan di view-nya. Jadi nanti di form pemeriksaan itu akan manggil ini ya, ini untuk mengembalikan nilai return ini. Oke, semua kayak gini aja, terus langsung ke form pemeriksaan. Nah, di sini nih yang paling penting adalah library-nya. Nah, saya cuma pakai library ini. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Nih. Jadi ini ada websitenya ini, tutorial point. Jadi nanti di sini ada create a PDF dokumen kayak gini. Cuma nampilin ORG apa aja model ini. Kita buka lah. ORG apa aja model kayak gini. Ikutin aja langkah-langkahnya, di sini ada langkah-langkahnya kok. Di sini ada langkah-langkahnya. Nah, aku cuma buat kayak gitu aja. Terus ini nanti cuma menyertakan ini. Eh, oke, lanjut. Di sini langsung ke cetak ya. Mana cetak? Nah, aku kan ini nih. Oke, sekarang dicetak dan di tombol aksi cetaknya ini aku cuman memanggil dari load data all periksa. Jadi loadnya yang tadi di periksa kontrol ini aku panggil lagi di sini. Nah, untuk ngeload data cetaknya gitu. Terus print ya, habis itu ke print, fungsi print ini fungsi printnya. Jadi aku udah buat template-nya. Jadi sebelum apa? Belum mencetak juga harus ada template-nya. Nah, nanti di template-nya itu yang diganti cuman ini aja. RP-nya terus nama-namanya kayak gitu. Cuma bagian ini aja yang perlu diganti. Yang lainnya insya Allah yang lainnya sama lah seperti template-nya. Jadi cuma ngikutin kayak gitu aja. Ini codingannya kurang lebih seperti ini. Ya, di void print. Nah, mungkin kayak gitu aja sih penjelasan di cetaknya, karena cetaknya juga aku cuma ngambil library aja, cuma naruh library dan menyiapkan template-nya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangin rancangan database. Yang pertama, tabel database, ada tabel pasien, tabel admin, ada tabel pemeriksaan, ada tabel tagihan, ada tabel obat, dan ada tabel dokter. Nah, langsung masuk ke relasi antar tabel. Nanti pas tabel pasien itu akan berasi ya dengan tabel pemeriksaan dan tabel dokter. Ini sebagai permukaan dan nanti ada front-nya. ID pasien masuk ke sini sebagai proses ID dokter. Masuk ke sini sebagai foreign key. Karena nanti data pasien, data dari dokter akan dipanggil dalam pemeriksaan.
Terus di sini sebelumnya tabel obat akan berhasil tagihan. Cuma nanti ada entitas many to many, kita buat tabel baru sini tagihan obat. Ya. Jadi seperti itu. Nanti ini akan berhasil di tagihan obat. Tagihan obat memiliki ID obat. Tabel tagihan juga ada relasi dengan tagihan obat. Di sini ada primary key-nya, ID tagihan itu. Nah, ini kardinalitasnya one to one maksudnya adalah satu pasien nanti cuma bisa masukin data satu pemeriksaan. Jadi nanti setelah data dimasukkan, maka pemeriksaan ini diambil satu perintah di sini. Terus setelah itu one to many cuma satu, one to one, maka untuk dokter ada di satu pemeriksaan. Di satu pemeriksaan cuma bisa ngangkut satu dokter lebih. Maka one to one di sini. Oke. Karena ini tadi aku terangin tadi bahwa sebenarnya ada flower ini berrelasi dengan tabel tagihan. Ya, tabel obat saya ulangi lagi berrelasi dengan tabel tagihan, dan banyak obat akan banyak tagihan, maka saya buat tagihan obat di mana nanti menampung jumlah yang sebelumnya amount ini tuh. Kita turunin ke tabel tagihan obat, kita turunin di amount yang awalnya di sini, diturunin di sini, terus dia nampung primary dari tabel tagihan dan tabel obat. Jadi seperti ini. Ini untuk alur kardinalitasnya. Oke, kita akan masuk aja ke codingan query dari database-nya. Oke, kita di sini menggunakan SQL Server. Tabelnya kita beri nama klinik seperti ini penamaannya. Jadi ini terus lanjut di sini kita tabel di sini ini query untuk membuat tabel seperti ini. Jumlah tampungannya 20 dan 50 varchar. Tipe datanya varchar. Di situ tabel dokternya ini untuk penawaran. Jadi di sini nanti tabelnya kalau kita execute itu nanti dia ada ID-nya, di sampingnya itu juga ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. ID obat ini fungsinya untuk auto increment. Jadi ini nih untuk increment. Kodenya seperti ini. Ini bisa untuk tidak dikasih seperti ini, jadi bisa tidak dipakai seperti ini. Cuma biar lebih aman aja, maka diperlengkap seperti ini. Oke, seperti itu. Tabel pasien juga sama seperti ini. Jadi ada ID ini untuk penawaran saja, penawaran ranknya. Ini juga auto increment. Di sini semua auto increment. Ini juga auto increment sama. Kemudian oh ya, ini untuk tanggal ini kita buat date time, dan ini untuk memanggil ya, menampung nanti kita memakai library di Java, maka khusus untuk tanggal maka kita harus, karena kemarin kita nggak dikasih seperti ini, nggak nampung. Sekian untuk penjelasan database-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.